Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat penomoran berbeda dalam satu dokumen Word yang sama. Contoh dokumen yang saya gunakan adalah dokumen skripsi. Dalam dokumen ini, terdapat beberapa bagian halaman yang format penomoran halamannya berbeda-beda. Contohnya, pada halaman cover tidak menggunakan nomor halaman, kemudian pada lembar persetujuan, kata pengantar, dan daftar isi, menggunakan penomoran angka Romawi dengan posisi di tengah bawah. Untuk halaman bab 1, menggunakan angka biasa dan posisinya untuk awal bab berada di tengah bawah, sedangkan halaman berikutnya berada di kanan atas. Begitu juga untuk bab 2, bab 3, dan bab 4. Penomorannya menggunakan angka biasa dan posisi awal bab berada di tengah bawah dan selanjutnya di kanan atas. Yang terakhir adalah daftar pustaka, posisi nomor halaman di tengah bawah. Baik, langsung saja ke dokumen yang belum diisi penomoran. Namun sebelumnya ada hal yang perlu kalian ketahui. Sebuah halaman Microsoft Word memiliki header dan footer. Header adalah bagian atas dokumen, dan footer adalah bagian bawah halaman. Header, footer. Di bagian header dan footer inilah sebagai tempat diletakkannya nomor halaman. Untuk masuk ke bagian header atau footer bisa dilakukan dengan klik 2 kali pada bagian atas untuk header dan bawah untuk footer. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Atau klik kanan di bagian atas, kemudian klik edit header, atau bagian bawah, klik edit footer. Klik kanan, edit header, klik kanan, edit footer. Karena kita ingin membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen, yang pertama kita perlu lakukan adalah membagi dokumen ini menjadi beberapa bagian atau section. Misalnya, saya ingin membuat halaman cover ini menjadi section 1, sedangkan halaman persetujuan dan seterusnya menjadi section 2. Dalam hal ini masih belum ada section. Cara untuk membuat section adalah tempatkan kursor di teks paling atas sebelah kiri pada halaman yang ingin dibuat section yang berbeda. Kemudian masuk ke menu Layout, Breaks, dan pilih Next Page. Sekarang halaman cover sudah menjadi section 1, dan halaman persetujuan dan seterusnya menjadi section 2. Dan sekarang dokumen ini sudah terbagi menjadi 2 section, yaitu section 1 dan section 2. Nanti, total ada 7 section yang kita perlukan untuk dokumen ini dengan skema sebagai berikut. Perhatikan juga, selain section, ada juga tulisan same as previous, yang artinya sama seperti sebelumnya. Maksudnya, format halaman pada contoh ini, section 2, akan sama formatnya seperti halaman sebelumnya, atau section 1 pada dokumen ini. Kita tidak menginginkan itu, karena tiap-tiap section memiliki format penomoran yang berbeda-beda. Maka kita harus menonaktifkan same as previous ini. Caranya dengan menonaktifkan link to previous di menu design. Design, link to previous. Nonaktifkan. Jangan lupa matikan di menu footernya juga. Kita matikan. Baik, sekarang kita masuk ke section 3 atau halaman bab 1.
Di sini masih section 2. Kemudian tempatkan kursor di kiri paling atas. Kemudian ke menu layout, bricks, dan next page. Periksa dengan masuk ke header, dan sekarang sudah terbentuk section 3. Jangan lupa matikan link to previous-nya di header dan juga di bagian footer. Karena format penomoran halaman pada halaman pertama bab berbeda dengan halaman berikutnya, maka kita perlu mengaktifkan different first page pada menu design. Menu design, nonaktifkan different first page. Setelah itu kita nonaktifkan kembali link to previous-nya di bagian header juga. Saya harap teman-teman mengikuti tutorial ini step by step, karena sedikit perbedaan akan menghasilkan hasil yang berbeda nantinya. Baik, sekarang ke section 4 atau bab 2. Di sini masih section 3. Kita buat section baru. Klik teks paling atas sebelah kiri, masuk ke layout, breaks, dan next page. Sekarang sudah terbentuk section 4. Sini dapat kita lihat different first page-nya sudah tercentang. Dan ingat, pada section 4 ini, kita tidak perlu menonaktifkan link to previous, agar format nomor halamannya mengikuti format penomoran halaman di section 3. Hal ini juga berlaku nantinya untuk section 5 dan section 6, karena format halaman tersebut sama. Kemudian masuk ke section 5 dan 6, yaitu bab 3 dan bab 4. Sini section 4. Kita buat section baru. Kemudian section 5, dan formatnya kita samakan seperti section 4. Masuk ke bab 5, bab 4 maaf. Di sini masih section 5. Kita buat section baru. Yang sudah menjadi section 6. Untuk formatnya kita samakan seperti section 5 dan section 4. Yang terakhir adalah section 7 atau daftar pustaka. Di sini masih section 6. Kita buat section baru. Kiri, layout, breaks, dan next page. Sekarang sudah menjadi section 7. Karena biasanya penomoran halaman pada daftar pustaka berada di tengah, bawah, maka nonaktifkan different page, first page-nya. Dan juga nonaktifkan link to previous. Baik, sekarang section sudah dibuat. Sekarang kita mulai memberi nomor halaman. Kita mulai dari section 2. Kenapa? Karena section 1 atau cover tidak memerlukan nomor halaman. Maka kita langsung mulai di section 2. Posisi nomor halaman berada di tengah bawah. Maka kita masuk ke footer. Kemudian pada menu design, kita ke page number, bottom of page, dan pilih plain number 2. Itu nomor berada di tengah bawah. Bisa kita lihat bahwa nomor halaman yang muncul adalah angka 2, angka biasa. Untuk mengubahnya menjadi angka Romawi, kita bisa ke menu page number, design page number, pilih format page number. Pada page number format, kita pilih number format ke angka Romawi. Dan untuk memulainya dari angka 1 Romawi atau I, kita klik Start at. Angka 1 Romawi, klik OK. Kita periksa. Di sini sudah terbentuk angka Romawi. Dan ini masih belum gambar.
Baik, masuk ke section 3 atau bab 1 sekarang. Pada halaman pertama bab 1, kita ingin posisi nomor halaman berada di tengah bawah dengan angka biasa. Kita lakukan seperti proses yang tadi. Masuk ke footer, assign page number, bottom of page, pilih nomor plain to. Dapat kita lihat di sini angkanya masih 4. Untuk mengubahnya menjadi 1, kita ke menu design, page number, format page number, pilih start at. Kita mulai di angka 1. Baik, itu bentuk. Misalnya untuk halaman berikutnya, kita menginginkan numbering berada di kanan atas. Kita masuk ke header, masuk ke page number, top of page, pilih plain number 3 atau di kanan atas. Otomatis akan mengikuti gambar yang ada di section ini. Selanjutnya kita ke section 4 atau bab 2. Karena link to previousnya tadi masih aktif, maka secara otomatis format penomoran pada section 4 mengikuti format pada section 3. Sudah nomor 3 dan di kanan atas. Hal ini berlaku juga pada section 5 dan 6 atau bab 3 dan bab 4. Jadi kita tidak perlu mengaturnya lagi. Selanjutnya, tinggal membeli nomor pada halaman section 7. Itu halaman daftar pustaka. Karena kita ingin penomorannya berada di tengah bawah, kita masuk ke footer, page number, bottom of page, dan plain number 2. Baik. Sekarang penomoran sudah selesai, mari kita cek. Cover tidak berisi number, persetujuan di tengah bawah Romawi, kata pengantar, tengah bawah Romawi, daftar isi, tengah bawah Romawi. Bab 1, pertama di tengah bawah, selanjutnya di kanan atas. Bab 2, tengah bawah, kanan atas. Bab 3, tengah bawah, kanan atas. Dan bab 4. Yang tadi adalah daftar pustaka. Baik, penomoran sudah selesai. Sekarang kita mengubah font dari gambar ini. Kita bisa mengubahnya dengan klik 2 kali pada footer, dan kita klik 2 kali pada numbernya, dan di sini kita bisa edit. Teman-teman ingin mengubahnya menjadi font yang lain, Times New Roman, ukuran font kita bisa ubah juga. Sudah tidak berubah, saya cuma ubah lagi seperti ini. Baik. Sekian video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Ingat subscribe jika channel ini berguna untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.